Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Abna Hidayati dan Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan judul Teori Belajar Konstruktivistik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya Rahmadini dengan NIM 21004027 dan teman saya Salma Azati Zahra dengan NIM 21004032. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya dengan penyaji materi pertama yang akan disampaikan oleh Salma Azati Zahra. Kepada Salma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Abna Hidayati dan Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Zati Zahra, NIM 21004032 dari kelompok 6. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai teori belajar konstruktivistik, teori belajar Jean Piaget, dan teori belajar David Ausubel. Baiklah, kita mulai dari teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme adalah epistemologi atau teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang mengetahui apa yang mereka ketahui. Ide dasarnya adalah bahwa pemecahan masalah inti dari pembelajaran, pemikiran, dan pengembangan. Ketika orang memecahkan masalah dan menemukan konsekuensi diri dari tindakan mereka melalui refleksi pada pengalaman masa lalu, mereka langsung membangun pemahaman mereka sendiri. Belajar dengan demikian merupakan proses aktif yang membutuhkan perubahan dalam diri pelajar. Sebuah pendekatan konstruktivis untuk pembelajaran dan instruksi telah diusulkan sebagai alternatif model objektivis yang tersirat dalam semua behavioris dan beberapa pendekatan kognitif untuk pendidikan. Objektivisme melihat pengetahuan sebagai refleksi pasif dan eksternal. Realitas objektif ini menyeratkan proses instruksi, memastikan bahwa pelajar mendapatkan informasi yang benar. Dari konstruktivisme, belajar dapat dipahami dengan cara berikut. Yang pertama, belajar adalah harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua, belajar adalah proses di mana peserta didik membangun psikologis internal, representasi secara aktif. Yang ketiga, proses pembelajaran terdiri dari dua aspek, reorganisasi dan rekonstruksi, pengetahuan lama dan konstruksi pengetahuan baru yang bermakna. Yang ketiga, belajar bukan hanya individual, tetapi juga perilaku sosial dan perilaku yang berpusat pada bahasa. Belajar membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Yang kelima, pembelajaran melibatkan pendekatan situasi belajar dan mementingkan penciptaan situasi yang bermakna untuk mendukung pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran yang efektif membutuhkan sumber daya yang tepat untuk mendukung makna konstruksi. Ada juga beberapa proses dan pendidikan konstruktivis. Yang pertama, pengetahuan sebelumnya. Konstruktivis percaya bahwa pengetahuan sebelumnya berdampak dalam proses pembelajaran, dalam mencoba memecahkan masalah baru, kesamaan persepsi atau konseptual antara pengetahuan yang ada dan masalah baru dan dapat mengingatkan orang tentang apa yang sudah mereka ketahui. Ini seringkali merupakan pendekatan pertama seseorang untuk memecahkan masalah baru. Yang kedua, masalah nyata dan otentik. Pembelajaran konstruktivistik didasarkan pada partisipasi aktif peserta didik dalam pemecahan masalah dan pemikiran kritis, mengingat masalah nyata dan otentik. Yang ketiga, kurikulum konstruktivis. Kurikulum yang berorientasi konstruktif menyajikan agenda yang muncul berdasarkan apa yang diketahui anak, apa yang membuat mereka bingung, dan tujuan pembelajaran guru. Dengan demikian, bagian penting dari kurikulum berorientasi konstruktivis harus negosiasi makna.
Contohnya Maggie Lampert, seorang guru matematika membimbing siswa untuk memahami matematika dengan membandingkan dan menyelesaikan perbedaan antara apa yang mereka ketahui dan apa yang tampaknya tersirat oleh pengalaman baru. Keempat, ada konflik kognitif dan konteks sosial. Konflik kognitif atau kebingungan adalah stimulus untuk belajar dan menentukan organisasi dan sifat dari apa yang sedang dipelajari. Negosiasi juga dapat terjadi antara individu di dalam kelas. Proses ini melibatkan diskusi dan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami sudut pandang orang lain, dan membandingkan makna pribadi dengan teori teman sebaya. Membenarkan satu posisi di atas yang lain dan memilih teori yang lebih layak mengarah ke teori yang lebih baik. Yang kelima, penilaian konstruktivis. Penilaian hasil belajar ada dua jenis, yaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif terjadi selama pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa. Penilaian sumatif terjadi melalui tes dan esai di akhir suatu unit studi. Penilaian sumatif memberikan sedikit umpan balik yang spesifik. Yang keenam, ada teknologi dan konstruktivisme. Guru yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di kelas mereka lebih cenderung memiliki perspektif konstruktivis terhadap pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, alat komunikasi informasi dan teknologi yang canggih dapat menangkap proses kognitif yang dilakukan peserta didik saat memecahkan masalah. Yang ketujuh, peran guru. Peran guru dalam kelas konstruktivis adalah untuk mengatur informasi seputar ide-ide dasar yang melibatkan minat siswa, untuk membantu siswa dalam mengembangkan wawasan baru, dan untuk menghubungkan mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke konstruktivis kognitif Jan Piaget. Menurut Piaget, manusia itu memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda. Setiap pengalaman baru akan dihubungkan dengan kotak-kotak atau struktur pengetahuan dalam otak manusia. Proses yang terjadi pada saat manusia belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses organisasi. Proses organisasi adalah proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan dan atau sudah ada sebelumnya dalam otak mereka. Yang kedua, proses adaptasi. Proses adaptasi adalah proses yang berisi dua kegiatan. Yang pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengalaman yang baru, sehingga akan terjadi keseimbangan. Ada juga menurut Piaget, perkembangan struktur kognitif hanya berjalan bila anak mengasimilasikan dan mengakomodasikan rangsangan dalam lingkungannya. Ini hanya mungkin bila nalar anak dibawa ke situasi lingkungan tertentu. Baru bila seseorang bertindak terhadap lingkungannya, bergerak dalam ruang, berinteraksi dengan objek, mengamati dan meneliti, serta berpikir. Ia berasimilasi dan berakomodasi terhadap alam. Perbuatan itu mengembangkan skemata dan juga pengetahuan. Dan juga Jan Piaget juga mengatakan pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Pada teori ini, konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri. Piaget juga mengatakan pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Pada teori ini, konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri. Dan dalam teori Jan Piaget ada 4 konsep dasar adaptasi. Yang pertama, skemata. Manusia cenderung mengorganisasikan tingkah laku dan pikirannya. Pikiran harus memiliki struktur, yaitu skema yang berfungsi melakukan adaptasi dengan lingkungan dan menata lingkungan itu secara intelektual. Secara sederhana, skemata dapat dipandang sebagai kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika ia berinteraksi dengan lingkungan. Skemata itu senantiasa berkembang. Artinya ketika kecil seorang anak hanya memiliki beberapa skemata saja, tetapi setelah beranjak dewasa, skemata secara berangsur-angsur bertambah banyak, luas, beraneka ragam, dan kompleks.
Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang sudah ada. Asimilasi pada dasarnya tidak mengubah skemata, tetapi mempengaruhi atau memungkinkan pertumbuhan skemata. Asimilasi adalah proses kognitif individu dalam usahanya mengadaptasikan diri dengan lingkungannya dan terjadi secara kontinu berlangsung terus-menerus dalam perkembangan kehidupan intelektual anak. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Eh, Sebelum terjadi akomodasi, ketika anak menerima stimulus yang baru, struktur mentalnya menjadi goyah atau disebut tidak stabil. Bersamaan terjadinya proses akomodasi, maka struktur mental tersebut menjadi stabil lagi. Proses asimilasi dan akomodasi terjadi terus-menerus dan menjadikan skemata manusia berkembang bersama dengan waktu dan bertambahnya pengalaman. Yang keempat, keseimbangan. Dalam proses adaptasi terhadap lingkungan, individu berusaha untuk mencapai struktur mental atau skemata yang stabil. Stabil dalam artian adanya keseimbangan antara proses asimilasi dan proses akomodasi, adanya keserasian antara asimilasi dan akomodasi, sehingga efisien interaksi antara anak yang sedang berkembang dengan lingkungannya dapat tercapai dan terjamin. Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Berikutnya ada konstruktivis kognitif David Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi pada belajar bermakna, konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Menurut Ausubel, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Teori belajar bermakna Ausubel sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya pelajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru dalam konsep atau pengertian sudah dipunyai siswa. Juga Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Juga Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Di dalam teori belajar Ausubel, ada beberapa tipe belajar menurut Ausubel, yaitu yang pertama belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang telah dipelajari. Atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dihafalkan. Yang ketiga, belajar menerima atau expository yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis tersampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimilikinya. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori konstruktivistik. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan melanjutkan penyajian materi kedua, yaitu mengenai konstruktivis sosial Lev Vygotsky. Eliot mengemukakan pandangan Vygotsky bahwa belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting, yang mana yang pertama itu, belajar merupakan proses secara biologis atau proses dasar dalam pembelajaran, dan yang kedua merupakan proses secara psikososial atau proses lebih tinggi yang berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Vosnodt mengungkapkan gagasan Vygotsky bahwa belajar merupakan suatu perkembangan pengertian. Dia membedakan adanya dua pengertian, yang spontan dan yang ilmiah. Yang mana pengertian spontan adalah pengertian yang didapat dari pengalaman anak sehari-hari, sementara pengertian ilmiah adalah pengertian yang didapat dari dalam kelas. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Dia percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zon proksimal, yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Slavin mengungkapkan gagasan dari Vygotsky bahwa fungsi mental tingkat tinggi biasanya ada dalam percakapan atau komunikasi, dan kerjasama di antara individu atau yang disebut dengan proses sosialisasi, sebelum akhirnya berada dalam diri individu atau internalisasi. Pengetahuan yang didapat dari seseorang menjadi pengetahuan personal dan disebut sebagai private space. Ide dasar dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding, yang mana scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian, sedikit demi sedikit, mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah anak mampu memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya. Vygotsky membagi perkembangan kognitif yang didasarkan pada perkembangan bahasa menjadi 4 tahap, yaitu pertama, pre-intellectual space. Tahap ini adalah tahap awal perkembangan kognitif ketika manusia baru lahir, yang ditunjukkan dengan adanya proses dasar secara biologis seperti menangis atau melakukan gerakan-gerakan tubuh lainnya. Kemudian berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna, seperti berbicara dan berperilaku. Yang kedua, naive psikologi, yaitu perkembangan bahasa ketika seorang anak mengeksplor atau menggali objek-objek konkret dalam dunia mereka. Anak mulai memberikan nama pada objek tersebut dan dapat mengucapkan beberapa kata dalam berbicara. Yang ketiga ada egocentric space. Tahap ini terjadi ketika anak berusia 3 tahun. Anak selalu melakukan percakapan tanpa memperdulikan orang lain apakah orang lain mendengar atau tidak. Dan yang keempat ada inner space. Tahap ini memberikan fungsi yang penting dalam mengarahkan perilaku seseorang. Ucapan yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri dapat memberikan arah bagi perilakunya dan menyelesaikan tugas-tugas sulit yang harus dipecahkan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Adapun implikasinya yaitu pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak-anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya, sehingga guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Keempat, guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Dan yang kelima, proses belajar dan pembelajaran akan lebih efektif jika guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi,
diagram, dan ilustrasi. Sehingga hal tersebut menarik perhatian siswa atau peserta didik untuk lebih belajar giat lagi. Dari penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba materi pada pengetahuan sesuai pengalamannya. Dalam proses belajar dan pembelajaran, anak harus lebih terlibat aktif di dalamnya, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan dan mengaplikasikan idenya sendiri. Dalam belajar konstruktivisme, teori Jean Piaget mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan proses organisasi dan adaptasi yang berupa skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Sementara teori David Ausubel mengungkapkan bahwa proses pembelajaran bermakna merupakan proses yang mengaitkan informasi baru pada konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dan teori Lev Vygotsky mengungkapkan bahwa pembelajaran dikaitkan dengan adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya, atau yang disebut dengan perkembangan zon proksimal dengan scaffolding. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.